Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menunjukkan hasil PPT kami yang berjudulkan ilustrasi deskriptif yang beranggotakan saya Syifa Larasati dari absen 33, saya Tri Andika Fikri Maulana dari absen 34, saya Vika Mersila Istiqomah dari absen 35, dan saya Zidan Fakiludin dari absen 36. Selamat menyaksikan. Daftar isi: A. Konsep komunikasi visual. B. Memilih materi mata pelajaran lain sebagai objek gambar. C. Membuat ilustrasi deskriptif. D. Menyusun portofolio karya. E. Publikasi karya. A. Konsep komunikasi visual. 1. Bagan proses komunikasi. Pengertian komunikasi secara singkat artinya kontak atau hubungan. Di dalam hubungan ini terjalin penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat diterima dan dipahami yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Artinya, komunikasi lainnya adalah komunikasi massa, yaitu penyebaran informasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sosial kepada orang banyak atau masyarakat. A. Sumber. B. Komunikator atau pengirim pesan. C. Komunit, pesan atau materi yang disampaikan. D. Channel, saluran atau media yang digunakan dalam penyampaian pesan. E. Komunikan, ialah orang yang menerima pesan. F. Efek atau akibat yang ditimbulkan. Dalam proses komunikasi tersebut, kewajiban seseorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesan dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak pengirim. Sender, pengirim pesan, menyajikan atau menyampaikan dalam sandi, encoding, berbentuk pesan, mes, dan penyampaian dibantu dengan saluran, media. Selanjutnya, isi sandi atau kode langsung diuraikan, decoding, kemudian pesan diterima oleh penerima pesan, receiver. Ketika penerima pesan, receiver, mulai menerima pesan, kemudian ia memberi tanggapan atau jawaban, response, dikembalikan ke sender, pengirim pesan. Balikan tanggapan ke pengirim pesan inilah yang disebut umpan balik atau feedback. Perlu diketahui bahwa di dalam proses komunikasi biasanya muncul gangguan atau noise. Kemungkinan muncul gangguan antara lain sebagai berikut. 1. Pesan yang disampaikan sulit dimengerti. 2. Cara penyampaian yang kurang tepat. 3. Pemilihan media yang tidak sesuai. 4. Kemampuan atau pengetahuan penerima pesan yang kurang. 2. Komunikasi visual. Komunikasi visual atau gambar adalah proses penyampaian informasi atau pesan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi adalah bentuk interaksi antara seseorang dengan orang lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan atau untuk saling mengerti keinginan satu dengan yang lainnya. Dalam dunia seni rupa, komunikasi itu dilakukan melalui biaya komunikasi yang bersifat langsung dilihat dan dipahami. Tujuan komunikasi gambar dimaksudkan untuk mempercepat penyampaian pesan tanpa harus menggunakan kalimat yang panjang dan banyak. Dengan komunikasi gambar pesan yang disampaikan lebih efektif untuk diapresiasi oleh komunikan. Komunikasi visual merupakan kombinasi dari seni lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna. 3. Mengidentifikasi pesan dalam gambar ilustrasi. Bagian paling penting dari komunikasi gambar adalah pesan yang tergantung di dalamnya. Seperti halnya adalah rambu-rambu lalu lintas, tanpa membaca keterangannya, seseorang dapat langsung mengerti pesan yang terkandung di dalam gambar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Rambu-rambu tersebut biasanya ditempatkan di halaman sekolah, sepanjang jalan raya, satu jalur halaman, perkantoran, dan lain-lain. 4. Fungsi komunikasi gambar. Komunikasi gambar memiliki 5 fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi identifikasi, yaitu mengarah pada pengenalan identitas. 2. Fungsi informasi, yaitu memberikan pengetahuan baru. 3.
Fungsi promosi atau iklan, yaitu memberikan informasi, membujuk sampai mempengaruhi seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. 4. Fungsi persuasi, yaitu untuk meyakinkan komunikan yang menekankan keterbukaan dan kepercayaan. 5. Fungsi propaganda, yaitu perusahaan mempengaruhi pandangan dan reaksi termasuk untuk pencitraan atau membangun image. 5. Mengidentifikasi pesan dalam gambar ilustrasi. Komunikasi gambar adalah pesan yang terkandung di dalamnya. Halnya ini karena tanpa adanya pesan sebuah gambar tidak akan berhasil menjadi perantara komunikasi. Yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah rambu-rambu lalu lintas. Tanpa membaca keterangannya, komunikan dapat langsung mengerti pesan yang terkandung dalam gambar rambu-rambu lalu lintas. 6. Fungsi komunikasi gambar. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan interaksi dengan orang lain melalui simbol-simbol verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang dilakukan dan oleh seseorang memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan masyarakat. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat menyampaikan isi pikirannya dan bertukar pikiran dengan orang lain. Komunikasi memiliki banyak fungsi berikut ini. Rangkuman 15 fungsi komunikasi dalam keseharian hidup manusia. A. Menyampaikan pikiran dan perasaan. B. Berinteraksi dengan sesama. C. Memberikan informasi. D. Menambahkan wawasan dan pengetahuan. E. Aktualisasi diri. F. Liburan. G. Mengurangi atau menghilangi ketegangan. H. Mengurangi atau menghilangi ketegangan. I. Mengisi waktu. B. Memiliki materi mata pelajaran lain sebagai objek gambar. 1. Memiliki materi pelajaran lain sebagai objek gambar dapat menciptakan karya bersifat kolaboratif yang terinspirasi dari atau menunjang disiplin keilmuan lain. Keilmuan lain tersebut dipelajari di jenjang kelas yang sama atau keilmuan yang dipelajari di luar sekolah. 2. Memiliki materi mata pelajaran yang akan dijadikan objek gambar. Dengan melihat keterhubungan gambar dan mata pelajaran lain akan sangat mudah bagi peserta didik untuk memiliki mata pelajaran yang akan dijadikan objek gambar. Semua materi pelajaran pada prinsipnya dapat dijadikan objek gambar. C. Membuat ilustrasi deskriptif. 1. Mengenal ilustrasi deskriptif. Menggambar ilustrasi merupakan kegiatan menggambar yang bertujuan untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan utama ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas cerita tersebut. 2. Tujuan gambar ilustrasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. A. Memperjelas isi pesan yang terkandung dalam sebuah teks. B. Mempertegas alur dan informasi yang akan disampaikan. C. Menambah nilai artistik. D. Memudahkan pemahaman. E. Mengisi kekosongan tata letak atau memberikan variasi pada bahan ajar, sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, dan lebih mudah untuk memahami pesan yang sedang dibaca. F. Merangsang imajinasi pembaca. G. Memberikan gambaran yang tidak bisa dicapai dengan tulisan. H. Menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas dalam ruang atau tempat yang terbatas. 3. Fungsi gambar ilustrasi. A. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif artinya dapat menyatakan dan memperlihatkan suatu maksud, perasaan, gagasan, konsep yang abstrak maupun situasi menjadi nyata secara tepat dan mengena sehingga akan mudah dipahami dengan cepat. B. Fungsi analitis atau struktural. Fungsi analitis atau struktural menunjukkan rincian bagian suatu dengan bagian secara lain, detail, sehingga juga akan mudah dipahami. C. Fungsi kualitatif. Fungsi kualitatif pada gambar ilustrasi bisa digunakan seperti tabel, daftar, kartun, grafik, gambar, sketsa, simbol, dan skema. D. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif artinya ilustrasi dapat menggantikan uraian negatif dan verbal yang menguraikan atau menggunakan kalimat panjang untuk menjelaskan sesuatu. 4. Peran gambar ilustrasi. 1. Menarik perhatian pembaca. 2. Membantu memahami teks. 3. Menyampaikan informasi secara visual. 4. Membantu menjelaskan peristiwa. 5. Sebagai alat informasi, cerita, dan promosi. 6. Sebagai identitas atau logo ciri khas. 5. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menentukan tema atau objek. 3. Membuat sketsa. Dan yang terakhir 4. Menyempurnakan gambar, garis, dan warna.
6. Mengupas konsep karya berupa proposal membuat karya ilustrasi deskriptif. A. Pendahuluan. Diisi dengan uraian mengenai proposal, konsep pembuatan karya ilustrasi deskriptif. B. Tema diisi dengan materi mata pelajaran lain yang dipilih untuk dibuat karya ilustrasi deskriptif. C. Tujuan diisi dengan tujuan pembuatan karya. D. Model atau bentuk objek karya ilustrasi deskripsi yang digunakan diambil dilengkapi dengan 1. Konsep karya, 2. Deskripsi karya, 3. Teknik, 4. Alat dan bahan. E. Jadwal pembuatan. F. Susunan anggota kelompok. 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. Pembuatan karya, 4. Pembuatan laporan, 5. Seksi dokumentasi, 6. Narasumber diisi dengan nama guru yang materinya mata pelajarannya digunakan dalam konsep pembuatan karya ilustrasi deskriptif ini. G. Penutup. Diisi dengan tindakan lanjut proyek. D. Menyusun portofolio karya. Portofolio merupakan kumpulan dari beberapa bukti belajar atau hasil karya atau proses pembuatan sebuah karya yang telah dilakukan seseorang dan didokumentasikan agar dapat dilihat secara jelas perkembangan dari tujuan yang telah diterapkan. Cara membuat portofolio adalah sebagai berikut. 1. Membuat daftar isi portofolio. 2. Membuat karangan portofolio. 3. Melampirkan data diri pemilik. 4. Menguraikan tujuan dan pencapaian. 5. Mengurangi proses pembuatan karya ilustrasi deskriptif. 6. Melampirkan foto proses, sketsa, dan konsep pembuatan karya ilustrasi deskriptif. 7. Melakukan uji publik dengan mengundang guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk melakukan penilaian. E. Publikasi karya. 1. Publikasi karya. Publikasi karya seni rupa merupakan kegiatan untuk menyajikan atau mempresentasikan karya seni rupa untuk dinikmati masyarakat luas dan melihat umpan balik dari hasil karya yang diciptakan pembuatnya. Penyajian karya dinamakan kreator atau pencipta, sedangkan penikmat atau orang-orang yang melihat dan menikmati karya seni tersebut dinamakan apresiator atau penikmat seni. Dan media penjualan karya. 3. Model publikasi karya seni rupa. Media offline yaitu menyajikan. 2. Fungsi publikasi karya. Publikasi karya memiliki fungsi sebagai media untuk penyampaian ide dan pesan, pengetahuan, penggerak sosial, ataupun sebagai media hiburan dan media penjualan karya. 3. Model publikasi karya seni rupa. A. Media offline, yaitu menyajikan karya langsung kepada publik dengan waktu dan tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Contoh kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Pameran karya seni rupa tugas akhir semester genap di sekolah. 2. Pameran karya di galeri, balai desa, dan kantor pemerintahan. 3. Bazar di sekolah, alun-alun, pasar, dan pusat keramaian lainnya. B. Media online, yaitu menyajikan karya dalam bentuk virtual di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. 4. Mempersiapkan rancangan materi dan teknis publikasi karya. Tujuan kegiatan publikasi karya sebagai media untuk menunjukkan hasil pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Untuk menampilkan hasil pembelajaran tersebut dapat dilakukan persiapan rancangan materi dan teknis publikasi karya yang meliputi penentuan tema, jenis karya, tempat penyelenggaraan, dan target audiens sesuai dengan tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Proposal kegiatan publikasi karya disusun berdasarkan unsur-unsur berikut. A. Judul proposal. B. Latar belakang kegiatan. C. Nama kegiatan. D. Tema kegiatan. E. Tujuan kegiatan. F. Jenis kegiatan. G. Sarana promosi. H. Estimasi anggaran. I. Penutup. Dan C. Susunan panitia. A. Prinsip publikasi karya. Publikasi karya adalah wadah untuk menampilkan hasil karya peserta didik selama 1 tahun pembelajaran agar karya dapat dipublikasikan dengan baik. Diperlakukan persiapan yaitu 1. Menyusun daftar karya yang akan dipublikasikan. 2. Mengumpulkan dokumentasi pembuatan karya. 3. Melengkapi portofolio. 4. Membuat proposal kegiatan. 5. Merancang poster sebagai media promosi. B. Merancang poster publikasi. Poster merupakan karya desain komunikasi visual yang bertujuan
menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan mudah dipahami. Poster biasanya dipasang di tempat strategis agar menarik perhatian masyarakat. Poster digunakan sebagai media promosi berbagi kegiatan seperti kegiatan publikasi karya di sekolah. Ciri utama poster adalah memadukan gambar dan tulisan. 2. Menggunakan ukuran cukup besar. Warna dibuat mencolok agar menarik perhatian. C. Unsur-unsur poster publikasi karya memiliki tema dan bertujuan yang jelas, pesan singkat, padat, dan mudah diingat. Dilengkapi gambar sesuai tema, komposisi huruf tersusun rapi, menggunakan warna yang terang dan mencolok. D. Tahapan pembuatan poster membuat beberapa foto karya dari berbagai sudut. Memilih foto terbaik sebagai bahan poster, menggambar ulang atau membuat sketsa, membuat beberapa alternatif desain, memiliki desain terbaik lalu dipindahkan ke kertas. Mewarnai poster agar lebih menarik. Poster bisa dibuat manual atau menggunakan poster, misalnya Corel Draw. Poster dipajang di tempat strategis. 5. Pelaksanaan publikasi karya. Publikasi karya dilakukan di luar jam pembelajaran sebagai kegiatan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Tahapannya: 1. Perencanaan, yaitu membuat proposal. 2. Persiapan sesuai jadwal. 3. Pelaksanaan sesuai waktu dan tempat, termasuk pameran langsung atau online.